Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Hari ini, perjumpaan pagi hari ini adalah perjumpaan yang dikaryakan Tuhan di dalam diri kita. Mari kita bersaat teduh bersama untuk memulai ibadah kita. Seperti rusa rindu sungaimu, pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian di hari Minggu pertama pada bulan Juli, bulan yang diperingati sebagai bulan keluarga ini, mari kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaan melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Amin.
Di bulan ini, di minggu pertama bulan Juli ini, kita memulai bulan keluarga. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak mengingat bahwa setiap bulan Juli, bulan keluarga, kita banyak mengadakan acara, pekan anak-anak, pekan keluarga, dan berbagai hal, perlombaan-perlombaan yang sungguh sangat indah dan mengakrabkan kita. Namun di situasi seperti ini, tetap saja bulan keluarga harus kita maknai setiap saat. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini kita nyatakan bahwa kita memulai bulan keluarga dengan istimewa pula, walaupun kita tidak dapat melaksanakan setiap acara keakraban bersama. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita di setiap keluarga masing-masing. Pujian ini menjadi pujian rasa syukur, sukacita. Hatiku percaya. Mari dengan sukacita bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Dialah pencipta langit bumi dan segala isinya. Dialah yang layak kita tinggikan, kita muliakan. Mari pujian ini menjadi pujian pengagungan kita kepadanya. Kami puji nama-Mu. Kami puji nama-Mu, Tuhan yang punya kuasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyatakan diri di hadapannya bahwa Allah kita menyelidiki dan mengenal kita, memeriksa kita di dalam setiap hidup kita. Dan hari ini, mari datanglah ke hadapannya dan menyatakan diri bahwa kita telah banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Pujian ini, mari bersama kita nyanyikan sebagai wujud pengakuan dan penyataan diri kita di hadapannya. Tuhan menerima kita. Doa pribadi. Engkau sangat mengetahui Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau memeriksa kami. Segala jalan hidup kami Engkau ketahui. Sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, apapun yang kami pikirkan, semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Maka pada waktu ini, kesempatan ini, kami datang kepadamu dan menyatakan Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia pengampunan-Mu. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk senantiasa menolong, mengarahkan hidup kami di jalan-jalan-Mu. Untuk kami meninggalkan segala jalan kehidupan yang melanggar setiap titah-titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Maka pada hari ini mari saya mengundang kita berdiri. Sebagaimana kebenaran firman-Nya bagi kita bersama yang telah menyatakan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita telah melakukan pelanggaran, melakukan banyak sekali dosa. Maka dengarkanlah firman-Nya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Kami persilahkan duduk. Hari ini firman Tuhan dengan tema kemenangan cinta sejati
yang akan disampaikan oleh Pendeta Suko Pujiono. Kita akan menyiapkan diri kita melalui pujian ini. Dengarkan nama yang kucinta. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami memasuki bulan Juli. Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia menetapkan sebagai bulan keluarga. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan tentang kemenangan cinta sejati, berkatilah hamba-Mu dan berkatilah seluruh jemaat-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 14. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 14. Sidang jemaat, demikianlah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Tahulah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami? Pada hari ia dipinang, bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku
bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarlah itu kepadaku. Cepat kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kemenangan cinta sejati. Saya kagum dengan firman Tuhan. Saya kagum dengan Alkitab yang kita miliki, Bapak Ibu. Karena Alkitab adalah terang sejati. Pernyataan Allah secara khusus. Pernyataan Allah kepada umatnya. Melalui Alkitab inilah kita bisa mengerti hati Allah. Semua kehidupan, semua segi kehidupan manusia dibahas dan dituntun melalui terang firman Tuhan dalam Alkitab ini. Begitu luar biasa karena Alkitab begitu luas, membahas semua segi kehidupan, dan secara khusus di dalam kitab Kidung Agung ini kita melihat betapa detailnya Alkitab memperhatikan tentang kehidupan manusia, yaitu termasuk kisah cinta. Berbicara kisah cinta akan selalu menarik, karena cinta adalah nafas dari kehidupan manusia. Tanpa cinta, saya dan Bapak Ibu tidak akan berdaya. Karena kehidupan digerakkan oleh cinta. Kidung Agung yang telah kita baca tadi mengisahkan tentang dua sejoli. Dua sejoli yang mempunyai hubungan yang sangat baik antara gadis sulap dan pemuda penjaga domba. Mereka tumbuh bersama. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang sama. Mereka punya banyak kenangan indah. Orang Jawa bilang, witing tresno jalaran saka kulino. Maka cinta itu tumbuh. Cinta itu timbul di dalam hidup mereka. Dan cinta itulah yang mereka semai, yang mereka tumbuh. Hari demi hari mereka lalui dengan benih-benih cinta. Dan sampailah waktunya cinta itu akan bersemi. Mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Tetapi apa yang terjadi? Tantangan datang menghadap. Raja Salomo menginginkan gadis sulap itu. Raja Salomo mengingininya sehingga harapan dari pemuda itu seakan-akan kemudian menjadi hancur karena sang kekasihnya diboyong ke istana untuk dijadikan salah satu istri yang akan menghuni dari harem yang telah dibangun oleh Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa tidak mudah
ketika kekasihnya diambil orang, maka yang ada hanyalah penyesalan, hanyalah gundah gulana, menanti kekasihnya yang jauh di sana. Hatinya ambiar. Jadi Kempot bilang begitu ya almarhum. Hatinya menjadi ambiar karena kekasihnya tidak ada di hadapannya. Demikian pula kan gadis sulam ini, meskipun dia ada di istana yang mewah, Raja Salomo menawarkan banyak hal yang bisa dia dapat, tetapi bagaikan burung di dalam sangkar emas, tubuhnya ada di kerajaan Salomo, tetapi hatinya tetap ada di kampungnya pada pemuda gembala itu. Kesetiaan dia terus pertahankan, komitmennya, kesadaran bahwa hidupnya hanyalah akan menjadi milik kekasihnya, selalu menyelimuti hari demi hari dari sang gadis sulam ini. Apa daya, Raja Salomo tidak berdaya. Meskipun dia punya banyak kemewahan, meskipun dia punya kuasa, tetapi dia tidak bisa mendapatkan hati daripada gadis sulam ini. Ayat 6b di sana dikatakan, mengapa gadis sulam itu begitu kuat? Karena cinta seperti maut, hasrat membara pantang menyerah, seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak bisa memadamkan, sungai-sungai tidak bisa menghanyutkan. Demikian pula nyala api yang ada di diri gadis sulam itu tidak bisa dipadamkan, tidak bisa disiram dengan air yang banyak, dengan segala tawaran dunia yang diajukan oleh Raja Salomo. Gadis itu menolak pinangan dari Raja Salomo. Dia tetap setia kepada kekasih. Kemudian gadis itu kembali ke kampungnya dan bertemu dengan kekasihnya. Karena cintanya, karena kesetiaannya, karena komitmennya, karena kesadaran rela berkorban, tidak silau oleh dunia dan harta, maka gadis itu menang akan cintanya. Dia bertemu dengan kekasihnya dan kemudian menikahlah mereka menjadi pasangan yang menang oleh cinta sejati. Bagaimana dengan Raja Salomo yang nampaknya kalah? Luar biasa. Salomo punya hati dan jiwa yang besar. Dia tidak memakai kuasa dan rekayasa untuk mendapatkan gadis sulam. Dia tidak merekayasa seperti cinta-cinta yang sekarang ini terjadi. Dia kemudian mengizinkan gadis itu pulang ke kampung dan menikah dengan kekasih. Itulah kemenangan cinta sejati. Raja yang sepertinya kalah tetapi juga menang karena tidak memakai kuasa dan rekayasa. Gadis sulam dan pemuda gembala itu juga menang karena kesetiaan, komitmen dan kesadarannya untuk rela berkorban. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari teks Alkitab
Kidung Agung pasal 8 ini. Apa makna cinta bagimu? Apa makna cinta bagi keluargamu? Cinta adalah kesetiaan dan komitmen. Untuk menang cinta diperlukan kesetiaan dan komitmen. Kesetiaan membangun hubungan. Kesetiaan untuk saling mengasihi. Kesetiaan untuk saling memberi dan menerima. Kesetiaan untuk saling dikoreksi. Ada keterbukaan. Ada komitmen. Tidak selamanya cinta dan keluarga yang kita bangun itu akan berjalan mulus-mulus saja. Tantangan akan ada di depan, tetapi kesadaran penuh untuk membayar harga, seperti yang dilakukan gadis sulam itu. Dia mau membayar harga, hidup apa adanya di kampungnya daripada di istana. Dia sadar penuh bahwa harta, kemewahan tidak akan bisa menggantikan cintanya. Maka kesadaran penuh untuk membayar harga harus kita miliki sebagai suami atau istri. Sebagai calon suami-suami, sebagai calon istri-istri. Sebagai anggota keluarga, kita harus punya kesadaran penuh untuk saling setia, komitmen, dan membayar harga. Betul, ada banyak tantangan untuk menang dalam cinta sejati. Tetapi ada banyak jalan yang akan bisa ditemui untuk membangun cinta sejati. Ketika engkau membangun kesetiaanmu kepada pasanganmu, jagalah hati, mata, dan hidupmu. Ketika engkau membangun kesetiaan, mengasihi keluargamu dengan segala upaya, dengan segala daya. Ketika engkau hidup sederhana apa adanya, dengan rasa syukur, maka engkau akan memperjuangkan cinta sejatimu bagi keluargamu. Situasi tidak semakin mudah. Bahkan saat ini, orang di seluruh dunia menghadapi tantangan yang baru. Tetapi bagaimana keluarga-keluarga Kristen akan berkemenangan terhadap cinta ketika keluarga-keluarga itu setia mengasihi pasangannya, ketika keluarga-keluarga Kristen itu setia mengasihi anggota keluarganya, orang tua bertanggung jawab dan setia mengasihi anak-anak. Anak-anak sadar betul untuk juga membuka diri, dikasihi dan mengasihi. Hidup sederhana apa adanya, tidak silau harta dan kemewahan, menjadi tantangan di era modern sekarang ini sedang cemerlang. Kita tidak akan bisa membatasi kehidupan kita dengan apa yang ada di luar sana. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga mata, maka kita akan selalu tergiur oleh tawaran-tawaran dunia. Dan yang ada bukanlah rasa syukur, tetapi rasa kurang. Ketika rasa kurang itu menyelimuti keluarga, yang ada hanyalah saling menuntut. Ketika saling menuntut dan tidak mendapatkan, maka yang ada hanyalah kekecewaan. Ketika kekecewaan demi kekecewaan itu ada di dalam dirimu, sakit hati, pertengkaran, dan tidak ada damai di dalam keluarga.
gadis sulam salah satu contoh bahwa cinta sejati itu tidak tergantung oleh tempat mewah, oleh harta. Tetapi cinta sejati itu ada di hidupnya, ada di dalam gairahnya untuk memberi dan menerima. Maka perenungan kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita sedang berjuang untuk kemenangan cinta sejati bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi seluruh anggota keluarga? Apakah kita sedang dalam perjuangan untuk memberikan kasih? Apakah kita sedang dalam perjuangan untuk memberikan perhatian antara satu dengan yang lain? Apakah kita sedang dalam perjuangan untuk memberikan teladan satu dengan yang lain? Ketika semua anggota keluarga saling memperjuangkan cinta sejati, maka damai ada di dalam keluarga. Ketika antara pasangan saling memperjuangkan cinta sejati, maka kemenanganlah yang akan didapat. Saya akan mengakhiri khotbah kemenangan cinta sejati ini dengan sebuah moto yang sangat baik yang saya terima dari salah satu senior. Beliau berkata demikian: untuk bisa berkemenangan terhadap istri, terhadap suami, maka haruslah kita mengenakan perkataan ini. Perkataannya adalah, kelebihanmu aku syukuri, kekuranganmu aku maklumi. Justru karena itu aku dapat kamu dan kamu dapat aku. Saya ulangi dari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kelebihanmu aku syukuri. Katakan seperti itu kepada pasanganmu. Kekuranganmu aku maklumi. Justru karena itu aku dapat kamu, kamu dapat aku. Bagaimana dengan anggota keluarga? Harusnya juga memperkatakan perkataan yang sama. Sesama anggota keluarga harus saling berkata, kelebihanmu aku maklumi. Maksud saya adalah, kelebihanmu aku syukuri, kekuranganmu aku maklumi. Justru karena itu kita dijadikan keluarga untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memasuki bulan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami semua. Bagaimana berkemenangan cinta sejati. Kami rindu supaya cinta yang ada dalam hidup kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai calon-calon suami, sebagai calon-calon istri, juga sebagai anggota keluarga, menemui kemenangan. Cinta yang kami bangun, cinta yang kami usahakan dengan kesadaran penuh, dengan kesetiaan, dengan komitmen, dengan saling memberi dan menerima. Maka Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami, supaya melalui cinta yang terpancar dalam hidup dan keluarga kami, nama-Mu
dimuliakan. Amin. Mewakili majelis dan jemaat GKMI Jekulo dan Pos Poncomulyo mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Suko Pujiono yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kasih karunia menyertai Pendeta Suko Pujiono dan keluarga. Bapak Ibu, mari saya mengundang kita berdiri, kita akan menyatakan komitmen kemuridan bersama. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan. Kita akan berdoa syafaat. Maka pujian ini akan kita nyanyikan sebagai persiapan doa-doa kita. Tuhan menjagamu. Selalu Engkau dengar ya Tuhan. Maka itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk menaikkan doa-doa kami. Pada bulan keluarga ini,
Kami berdoa untuk para jemaat senior kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Julianti Junaidi, untuk Ibu Lim Yohana, untuk Mbah Ngadinah di Poncomolyo, untuk Ibu Ngadina. Demikian juga dengan Ibu Ani Ingtyas. Kami berdoa untuk Ibu Liptia. Demikian juga dengan Bapak Suharno, Ibu Susilowati, Bapak Purnomo Parmin, untuk Ibu Sutama, untuk Bapak Jasron, demikian juga dengan Ibu Hartini. Kami juga berdoa untuk Ibu Suprapti. Kami berdoa untuk Bapak Paimin, untuk Ibu Sulasmise, Ibu Yuli, untuk Ibu Watini, Bapak Manuel, Ibu Kustiati Manuel. Kami berdoa untuk Bapak Sugeng, untuk Ibu Saliem, untuk Ibu Sriwinarti, untuk Bapak Suyatno, Ibu Sriatun, untuk Ibu Eti, demikian juga yang lainnya. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa merekalah teladan iman bagi kami. Kami juga berdoa bagi pemulihan kesehatan Bapak Ferry, Ibu Ngadina, Ibu Salim, Ibu Yuli, demikian juga dengan Saudara Wawan. Kami berdoa juga dengan Saudari Yuli yang beberapa hari yang lalu juga mengalami sakit. Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Hari ini kami juga berdoa bagi ibu yang mengandung, yakni Ibu Lingling dan Ibu Tatu. Tuhan berkati mereka, berkati anak yang ada dalam kandungan Tuhan. Kiranya sampai pada waktu melahirkan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, diberkatilah mereka, sekolah mereka, diberkati masa depan mereka seperti anak-anak muda yang saat ini ada dalam masa studi akhir dan praktek. Untuk Saudari Shirley, Saudari Gata, untuk Saudari Lena, kami berdoa untuk Saudari Melin, Saudari Yokebet yang juga telah menyelesaikan sidang skripsi. Berkati kelanjutan dalam perkuliahan, dalam praktek, demikian studi akhir mereka Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk staf dan pengerja GKMI Sekulo, Ibu Lydia dan Bapak Sugito. Diberkatilah mereka. Tugas dan tanggung jawab mereka akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik. Penyertaan Tuhan selalu ada pada mereka. Kami juga berdoa untuk Majelis GKMI Sekulo dalam setiap persiapan sarana prasarana, demikian juga penerapan protokol kesehatan yang diperlukan untuk memulai ibadah di gereja. Tuhan menolong majelis di dalam kesatuan hati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan rohani jemaat, pergumulan perekonomian, pergumulan pekerjaan, pergumulan pribadi, kesehatan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pendeta Sukopujiono yang hari ini menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk sapaan firman dari Pendeta Sukopujiono. Berkatilah pelayanan Pendeta Sukopujiono di PIPKA. Berkati keluarga, anak-anaknya disertai di dalam nama Yesus Kristus. Pelayanan di PIPKA maupun juga untuk perintisan gereja di UGI Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati pelayanan Bapak Suko. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami
yang ada di GKM Jekulo dan Poncomulyo. Berkatilah dalam relasi dengan para tetangga, RT, RW, desa yang ada di Klaling maupun juga di Sukolilo. Berkatilah gerejamu ini Tuhan. Berkatilah pelayanan yang ada di gereja Poncomulyo. Berkati untuk Komisi Senior GKM Jekulo, pengurus program kerja internal maupun eksternal dalam komunikasi persekutuan di wilayah PGMB 3. Engkau memberikan kesatuan hati, Engkau memberikan kesabaran, ketabahan, sukacita senantiasa untuk menjalani setiap kehidupan, persekutuan dan peribadahan di masa-masa saat ini. Berkati Tuhan untuk Kudus, berkati Tuhan untuk bangsa dan negara, berkati setiap jajaran yang ada di Kabupaten Kudus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Kudus diberkati Tuhan. Kiranya keamanan, stabilitas ekonomi di tengah situasi saat ini kiranya dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan, gereja-gereja juga punya peran aktif di tengah-tengah masyarakat di Kudus. Berkati bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, demikian juga dengan jajaran pemerintahan yang ada. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini, kiranya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kiranya dapat berjalan dengan baik. Ada kebijakan-kebijakan tentu yang semuanya diarahkan untuk kebaikan, untuk mengatur kehidupan masyarakat di era normal yang baru ini. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Dan sebagaimana Engkau juga telah mengajarkan kepada para murid-Mu untuk berdoa, demikian juga kami bersama umat-Mu menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, rasa syukur, sukacita kita hari ini akan kita wujudkan dalam persembahan kita. Mari saya mengundang kita berdiri dan sebagai landasan firman untuk persembahan kita. Demikian firman Tuhan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kita akan berdoa bersama. Hari ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau melimpahkan segala hal kepada kami. Dan hari ini ucapan syukur kami wujudkan melalui persembahan berupa uang, berupa harta, tapi juga persembahan kami wujudkan dalam sukacita, dalam perbuatan, dan juga dalam peribadahan kami. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Aku diberkati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitalah mempelai perempuan itu. Kitalah yang akan dijemput oleh mempelai laki-laki, yakni Yesus Kristus. Dan ketika mempelai laki-laki Yesus Kristus itu bersatu dengan mempelai perempuan, yakni kita umatnya, maka kepenuhan sukacita itu menjadi nyata dan kekal adanya. Sampai pada waktu itulah mari kita bersama-sama hidup sebagai mempelai perempuan. Pujian ini menjadi pujian yang meneguhkan dan menguatkan kita sampai pada waktu kedatangannya. Maranatha. Yesus datang, haleluya, oh betapa mulia, dan menjemput kekasihnya yang telah bersedia. Maranatha, haleluya, Yesus datanglah segera. Maranatha, haleluya, bahagia selamanya. Sediakanlah pakaianmu, nyalakanlah lampu, berjagalah dan berdoa hingga mempelai tiba. Maranatha, haleluya, Yesus datanglah segera. Maranatha, haleluya, bahagia selamanya. Mari saya mengundang kita berdiri dan kita akan menerima berkat-Nya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Terpuji nama Tuhan yang memimpin kita dalam ibadah kita saat ini. Terima kasih tentunya untuk setiap pelayanan dari tim, untuk Pak Ponco maupun juga untuk Ibu Olga dan tim yang ada. Terima kasih untuk Pendeta Suko Pujiono. Hari ini saya tetap menyampaikan, tetaplah berdoa supaya dalam waktu yang tidak lama kita dapat melaksanakan ibadah bersama-sama. Sampai pada waktu itu tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah waspada dalam segala sesuatunya. Karena pandemi ini belum berakhir. Tapi yakinlah Tuhan akan menolong kita melewati saat-saat ini. Amin. Hanya padamu hati
setia.